Kidung Agung dari berbagai sumber. Kidung Agung dalam bahasa Ibrani disebut dengan Shir HaShirim. Shir itu nyanyian atau lagu. Ha itu awalan penentu ya. Kemudian shirim lagi itu bentuk jamaknya. Jadi kalau literal itu sebenarnya dalam bahasa Inggris lebih tepat ya. Song of the songs. Bahasa Indonesia sebenarnya lagu-lagu itu. Jadi tidak tepat ya secara literal karena itu diterjemahkan dengan Kidung Agung. Ya, ini adalah nyanyian dari Salomo mengenai kisah cinta gadis sulam. Nah, ini adalah kitab yang paling jarang dikhotbahkan di gereja ya. Karena memang ada kesulitan-kesulitan dalam menafsirkan. Shir HaShirim atau Kidung Agung ya, ini adalah sebuah Megillah yang selalu dibacakan pada hari raya paling penting dari tradisi Yahudi Rabbinik, yaitu pada hari raya Paskah. Megillah, bentuk jamaknya adalah Megillot. Megillah sendiri sebenarnya artinya adalah scroll atau gulungan. Nah, Megillot biasanya mengacu kepada 5 kitab yang dibacakan pada hari-hari raya Yahudi atau Rabbinik ya, sebagai berikut. Yang pertama, kitab Kidung Agung pada hari raya Paskah, kitab Rut pada hari raya Pentakosta, kitab Pengkhotbah pada hari raya Tabernakel atau Pondok Daun, kitab Ester pada hari raya Purim, dan yang kelima, kitab Ratapan waktu peringatan pemusnahan Yerusalem tahun 586. Kitab Kidung Agung masuk dalam bagian Ketuvim dalam tanah Ibrani ya. Perjanjian lama kita itu dalam bahasa Ibrani disebut tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, Ketuvim itu tulisan-tulisan. Bukan tanpa perdebatan ya. Hingga Rabbi Akiva dalam sidang atau konsili Jamnia mengatakan Sekol HaKetuvim Kodes, Mesir Hashirim Kodes Kadasim. Atau dalam bahasa Indonesianya, seluruh bagian dari Ketuvim itu kudus dan kitab Kidung Agung adalah yang paling kudus. Nah, perlu juga menjadi bahan pertimbangan bahwa kitab Kidung Agung juga masuk dalam Septuaginta yang sudah eksis 3 abad sebelum era Tuhan Yesus Kristus. Dan Septuaginta lebih tua dari naskah Masorah. Septuaginta ini juga sudah diterima baik oleh rasul-rasul ya. Juga oleh bapak-bapak gereja. Setidaknya ada 2 tafsiran. Yang pertama, tafsiran pertama, yaitu terdapat 2 tokoh, gadis sulam dan Raja Salomo. Nah, Salomo menyamar sebagai gembala. Nah, pendapat ini misalnya dipegang oleh Franz Delitzsch yang melihat ada 2 peran utama dalam Kidung Agung, yaitu Salomo kadang-kadang menyamar sebagai seorang gembala dan seorang wanita desa yang disebut gadis sulam. Kidung Agung 6 ayat 13. Menurut tafsiran ini, Salomo berjumpa dengan gadis sulam waktu ia mengadakan kunjungan negara ke Israel bagian utara. Dalam pertemuan dengan gadis sulam ini, Salomo tertarik pada gadis sulam sehingga Salomo kemudian membawa gadis sulam ke Yerusalem untuk dijadikan istri. Menurut tafsiran ini, klimaks dari Kidung Agung ialah pernikahan antara Salomo dengan gadis sulam. Tafsiran kedua, terdapat 3 tokoh, yakni gadis sulam, kemudian sang gembala muda, dan yang ketiga Raja Salomo. Jadi terdapat cinta segitiga di mana cinta Raja Salomo tertolak. Gadis sulam atau Sulamit, Ibraninya Shulamit, adalah mempelai perempuan atau tokoh utama dalam kitab Kidung Agung ini. Gadis sulam ini diidentifikasi sangat cantik dan berkulit hitam. Kidung Agung 1 ayat 5, LAI, terjemahan baru. Memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Sekorah, Ani. Sekorah itu hitam, Ani. Aku hitam
Wenawah, tetapi cantik. Benot Yerusalem, hai putri-putri Yerusalem. Ke Ahole, seperti kemah-kemah Kedar. Kedar. Kiriot. Kiriot itu seperti tirai-tirai. Salomo. Salomo, seperti tirai-tirai Salomo. Shir Hashirim Aser Lislomo. Kidung Agung 1 ayat 1 ini menjadi dasar bahwa kitab Kidung Agung ditulis oleh Salomo. Pada percakapan bagian pertama, gadis sulam di mahligai istana Salomo. Nah, kenapa gadis sulam ini ada di istana Salomo tidak dijelaskan. Ya, mungkin kita bisa berpikir karena Salomo raja, apa yang dia inginkan ya mudah bagi dia untuk membawa seorang gadis ke istananya. Kidung Agung 1 ayat 2 sampai 4. Ini gadis sulam yang berbicara ya. Kiranya ia, kekasih gadis sulam, mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja atau Salomo telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur, layaklah mereka cinta kepadamu. Nah, gadis sulam memang dibawa ke istana Salomo, tetapi hati dan pikirannya hanya tertuju pada kekasihnya. Dengan kerinduan kepada kekasihnya, ia berbicara seolah-olah sang kekasih berada di dekatnya. Kidung Agung 1 ayat 5 sampai 8, ini juga gadis sulam lagi ya. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, yaitu wanita-wanita istana, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur, dan seterusnya. Nah, wanita-wanita istana yang bekerja melayani dia heran dengan penampakan gadis sulam tersebut karena hitam. Tangannya terlihat kasar karena suka bekerja. Jadi tidak seperti gadis-gadis lainnya yang dibawa selama ini. Sampai tahap ini pun kita bisa melihat bahwa pikiran gadis sulam itu tetap kepada kekasihnya sang gembala, meskipun dia sedang dipersiapkan untuk Raja Salomo. Kidung Agung 1 ayat 9 sampai 11, ini wanita yang ada di istana Salomo ya. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Fir'aun ku umpamakan engkau, manisku, meleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Nah, pujian dari wanita istana untuk kecantikan gadis sulam, dan sekaligus mereka akan mendandani dengan perhiasan untuk menghadap sang raja. Pasal 1 ayat 12 sampai 14, ini gadis sulam yang berbicara. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwas tubuh. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Nah, apapun yang dilakukan oleh wanita istana tersebut, gadis sulam tetap hanya memikirkan kekasihnya. Bagian kedua, ini rayuan atau pinangan pertama Salomo. Nah, gadis sulam menolak, bahkan dia membayangkan kekasihnya yang datang ya. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ini rayuan dari Salomo. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk ketiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Nah, pujian gadis sulam ini ternyata ditujukan kepada gembala kekasihnya, jadi bukan kepada Salomo ya. Bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikian manisku di antara gadis-gadis. Ini pujian dari Salomo lagi. Gadis sulam, Kidung Agung 2 ayat 3 sampai 7, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku, gembala ya, sang gembala di antara teruna-teruna, dan seterusnya. Jadi gadis sulam ini memuji kekasihnya. Bahkan dia berkata bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu tidak bisa dibangkitkan sebelum diingini oleh orang itu sendiri.
Pasal 2 ayat 8 sampai 15 ini gadis Sulam membayangkan kekasihnya. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa dan lain sebagainya ya. Anda bisa baca sendiri. Nah, gadis Sulam menolak Salomo untuk pertama kalinya. Pasal 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung ya. Dodi le wa ani lo haroeh baso sanin. Dodi kekasihku itu untukku literalnya ya. Wa ani dan aku lo untuknya atau kepadanya yang menggembalakan di tengah-tengah bunga bakung. Ya, jadi walaupun sudah diberikan kekayaan, diberikan minyak wangi yang mahal, dilayani dan digoda oleh wanita-wanita istana untuk menerima Salomo, namun gadis Sulam dengan tegas menolak pinangan Salomo. Hatiku hanya milik kekasihku. Pada bagian ketiga, gadis Sulam sangat merindukan kekasihnya untuk pertama kalinya. Kidung Agung 2:17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku, kucari tetapi tidak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, kucari dia, jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu lihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, dan seterusnya. Nah, dapat dibayangkan betapa gadis Sulam ini sangat menginginkan untuk bertemu sang kekasih. Dan lagi-lagi wanita di istana Salomo disumpahi untuk tidak menggerakkan cinta sebelum diingininya. Rupanya rayuan wanita istana Salomo dilakukan terus-menerus. Bagian keempat, Salomo menunjukkan kebesarannya untuk berusaha meminang gadis Sulam kedua kalinya. Ini pasal 36-11 ya. Lihat, itulah joli Salomo dikeliling oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam, dan seterusnya. Perhiasan ditolak, minyak wangi mahal ditolak, intinya kekayaan ditolak. Maka Salomo menampilkan kekuasaannya sebagai raja dengan harapan gadis Sulam jatuh hati kepadanya. Sampai-sampai dia memakai mahkota dari ibunya yang biasa dikenakan pada hari pernikahannya sebagai tanda keseriusan pinangannya. Dan tentu saja juga disertai dengan rayuan maut dari Salomo ya. Bagian kelima, rayuan Raja Salomo. Pasal 4 ayat 1-15. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini masih bagian dari rayuan Salomo ya. Salah satunya, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Gadis Sulam ini juga gadis yang luar biasa. Dikatakan dia adalah kebun tertutup. Mungkin bisa diartikan masih perawan walaupun dia sudah punya pujaan hatinya. Nah, ini aplikasi, tirulah gadis Sulam ini, dia dan kekasihnya sabar menunggu sampai hari pernikahannya, walaupun sudah sedemikian dalam cintanya kepada kekasih pujaan hatinya. Bagian keenam, gadis Sulam sangat merindukan kekasihnya untuk kedua kalinya, sampai terbawa mimpi, berusaha kabur dari Yerusalem, dan kedua kalinya menolak Salomo. Kidung Agung 4:16, pasal 5 ayat 1-6. Anda bisa baca sendiri ya. Di tengah-tengah Salomo menunjukkan kebesarannya, kekayaannya, dan rayuan mautnya, ternyata gadis Sulam malah semakin rindu kepada kekasihnya, sampai-sampai dia memimpikan pujaan hatinya. Pasal 5 ayat 7-8, gadis Sulam berusaha kabur dari Yerusalem. Dia tidak dapat menahan hasratnya untuk menemui kekasihnya. Dia berusaha kabur, namun apa daya, para penjaga kota mencegahnya dan mengembalikannya ke istana Salomo. Dan dia meluapkan kekesalannya kepada wanita istana Salomo. Pasal 5 ayat 9, wanita istana Salomo sampai heran dengan sikap gadis Sulam. Seperti apakah kekasihnya itu sampai dia bisa menolak Raja Salomo?
Dikatakan di sini, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpai kami begini? Pasal 5 ayat 10-16, gadis sulam menggambarkan bagaimana kekasihnya itu putih bersih dan merah cerah, menyolok mata di antara selaksa orang, bagaikan emas, emas murni kepalanya, dan seterusnya. Dan juga ada kata-kata seperti ini. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Bukan kekayaan yang menjadi faktor utama, gadis sulam itu cinta kepada kekasihnya, yakni sang gembala, tetapi penampilan dan kepribadiannya yang menarik. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Nah, para wanita di Istana Salomo pada akhirnya tersentuh dengan kisah gadis sulam ini. Mereka menawarkan diri untuk membantunya. Tentunya bukan dengan cara kabur secara paksa seperti yang gadis sulam ini lakukan sebelumnya, tapi dengan cara menemaninya menemui Raja Salomo dan memohon supaya gadis ini bisa pulang dan bertemu dengan kekasihnya kembali. Pada bagian ke-7, gadis sulam dihadapkan pada Salomo dan dia menolak untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Dan kemudian rayuan terakhir sang Raja Salomo. Pasal 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ani ledodi wedodi li haroeh basosanim. Aku ledodi untuk kekasihku dan kekasihku untukku yang menggembalakan atau penggembala ya. Di tengah bunga bakung. Ini penolakan ya. Cintanya hanya untuk kekasihnya dan kekasihnya hanya untuk dia, bukan untuk Raja Salomo. Pasal 6 ayat 4-13 itu rayuan Salomo untuk menahan gadis sulam ya. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya dan seterusnya. Pasal 7 ayat 1-8, rayuan Salomo untuk terakhir kalinya. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri ya. Pasal 7 ayat 9-10, gadis sulam menolak Salomo untuk ketiga kalinya. Kalimatnya diulang lagi ya. Ani ledodi we alai tesukato, aku untuk kekasihku dan kepadaku gairahnya tertuju. Nah, gadis sulam ini luar biasa, semua rayuan diarahkan kepadanya, namun dia menolak dan dia hanya mengarahkan cintanya kepada sang gembala kekasihnya. Bagian ke-8, gadis sulam akhirnya kembali ke kekasihnya, ditemani oleh wanita Istana Salomo, dan ternyata wanita Istana Salomo malah kagum. Mereka belajar artinya kesetiaan dari gadis sulam. Gadis sulam, Kidung Agung, pasal 7 ayat 11-13, kemudian pasal 8 ayat 1-5. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Dan seterusnya, bisa dibaca sendiri ya. Kidung Agung 8 ayat 5b, ini wanita Istana Salomo yang berbicara. Kemudian pasal 8 ayat 6-7 kembali gadis sulam yang berbicara. Anda bisa baca nanti ya. Pasal 8 ayat 8-9 ini wanita Istana Salomo. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu. Pasal 8 ayat 10-12, ini gadis sulam yang berbicara. Kemudian pasal 8 ayat 13, wanita Istana Salomo. Gadis sulam, Kidung Agung 8 ayat 10-12. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Nah, ini endingnya Salomo menyerah mengejar pujaan hatinya. Gadis sulam kembali lagi bertemu kekasihnya. Nah, wanita Istana Salomo kagum akan kesetiaan gadis sulam dan ingin mengajarkan kesetiaan itu kepada adik-adiknya atau keluarganya apabila suatu saat mereka dipinang.
Nah, kalau kita melihat tafsiran yang kedua tadi, berarti ini berbicara tentang kesetiaan, di mana gadis sulam itu sangat setia kepada kekasihnya. Walaupun kekasihnya ini sederhana, seorang gembala, dia tidak terpikat oleh rayuan Salomo dengan segala kata-kata yang manis, dengan segala harta kekayaannya. Hatinya tetap kepada sang gembala. Nah, kesetiaan ini juga harus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita punya kekasih hati, yaitu Yesus, Sang Gembala Agung. Akankah kita setia seperti gadis Sulamit? Ataukah kita mulai tergoda dengan tawaran-tawaran dunia? Mari kita belajar dari gadis sulam ini untuk setia kepada kekasihnya. Kita harus juga setia kepada Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kita, yang menyelamatkan kita dari maut. Amin. Ya, bahan-bahan ini saya ambil dari berbagai sumber. Anda bisa mencari, dan khususnya saya ambil dari Rita Wahyu. Anda bisa cek di sarapanpagi.org ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.